Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ketemu lagi dalam persekutuan Antioquia Ladies Fellowship. Tema pada hari ini yang akan kita sama-sama gumulkan adalah tentang bertekun di dalam iman. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sesudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bertekun dalam iman mengingatkan saya dengan satu kisah seorang hamba Tuhan bernama Richard Wurmbrand. Satu kali di dalam penjara, dia bertemu dengan seorang yang percaya akan Kristus oleh karena pelayanannya. Dan dia sama-sama ditangkap di dalam sel, di penjara bersama-sama. Dan orang tersebut ditangkap karena pihak komunis yang menangkap dia di dalam kepercayaan imannya. Nah, saat dia ditangkap, dia meninggalkan istri dan 6 orang anak yang masih kecil. Mereka hidup dalam kesulitan, mereka hidup dalam kelaparan, dan mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Dalam kondisi demikian, Richard bertanya kepada bapak ini, apakah engkau menyesal bahwa saya membawamu kepada Kristus? Bapak ini menjawab dengan satu kalimat yang indah. Dia katakan, saya tidak mempunyai kata-kata yang terbaik untuk mengekspresikan betapa saya sangat bersyukur engkau sudah membawaku kepada pengenalan akan juru selamat itu. Ibu-ibu kekasih Kristus, di dalam kesulitan yang Bapak ini alami, tetap ada sukacita, tetap ada pengharapan, tetap ada rasa syukur kepada Tuhan, dan dia berterima kasih kepada Richard untuk pemberitaan Injil yang diberikan kepadanya. Di dalam kitab Ibrani yang baru saja kita baca tadi bersama-sama, penerima kitab Ibrani adalah orang Kristen Yahudi yang dianiaya dan mengalami putus asa. Dan tujuan surat ini ditulis adalah untuk memperkuat iman kekristenan orang-orang Ibrani. Dan penulis menantang para pembacanya untuk tetap maju terus di dalam kedewasaan rohani. Tidak kembali hidup di bawah hukum Taurat. Dan tetap mempertahankan iman kepada Tuhan sampai akhir hidup. Bertekun, kalau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya berkeras hati dan sungguh-sungguh. Bertekun dalam iman, kalau kita lihat iman di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kembali dikatakan tentang kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Dan mungkinkah, kalau pertanyaan itu ditanyakan pada kita, mungkinkah dalam kondisi yang sulit kita tetap bisa bertekun dalam iman? Mampukah aku bertekun dalam iman? Nah, supaya kita dapat bertekun dalam iman, ada 3 hal yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah belajar dari pengalaman masa lalu. Kedua, tetap mengingat janji Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, maju terus, pantang mundur di dalam iman percaya kita. Belajar dari pengalaman di ayat 32 dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Ketika kita menerima terang Kristus, kita harus ikhlas menderita di dalam kebenaran. Ketika kita menyatakan kebenaran, banyak orang-orang di sekeliling kita yang mungkin menolak. Tapi tetaplah itu menjadi satu kebenaran dalam hidup kita. Berjuang, meski kita menanggung derita. Bertahan, mungkin kita dipermalukan, tetapi kita harus tetap bertahan. Di ayat 33,
dikatakan, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Dan disitulah kita diuji, apakah kita tetap memiliki solidaritas yang tinggi pada saat kita juga melihat saudara-saudara kita menderita. Dan ingatlah, ibu-ibu terkasih, belajar dari pengalaman yang sudah kita lewati, kita akan kehilangan harta yang kita miliki. Tapi ingat, sukacita itu tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Sukacita di dalam Tuhan tetap ada. Apapun yang terjadi, kita tetap memiliki sukacita itu bersama dengan Dia. Cicero, seorang filsuf, mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita sudah melewati masa-masa sulit, kita akan belajar dari masa sulit itu. Kita akan berhasil melampaui apa yang dulu menjadi kesalahan kita. Dan kita tidak akan pernah mengulangi untuk yang kedua kalinya. Saya percaya di dalam pergumulan iman percaya kita juga mengalami kesulitan, mengalami pergumulan. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pengalaman adalah guru yang terbaik, betul. Ingatlah pengalaman kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Bukankah Dia setia kepada kita? Yang kedua, ketika kita bicara mengenai mengingat janji Tuhan. Di ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Beriman, kesetiaan. Beriman adalah satu kondisi berkelanjutan, konsisten, sabar, bertekun sampai akhir hayat. Beriman adalah satu keyakinan sampai akhir. Dan bertekun bicara sampai kematian. Waktu kita sudah mampu beriman dan bertekun, ada berkat Tuhan menyertai. Berkat bukan melulu ada rasa sesuatu yang berlebih yang orang lain dapatkan. Berkat bukan melulu mendapat satu kebahagiaan. Tapi berkat adalah di tengah-tengah apapun yang terjadi, itu tidak mengurangi sukacita kita. Karena kita memiliki Kristus jauh melebihi apapun yang kita miliki. Kasih Allah yang dicurahkan pada kita sekarang adalah sebagai down payment untuk kemuliaan yang akan kita terima nanti. Kasih Allah yang kita terima sekarang tidak pernah mengecewakan kita. Kita akan mengalami hidup berbahagia dalam kemuliaan Allah. Kita boleh masuk dan bersukacita bersama-sama dengan Dia kelak. Bukankah ini menjadi satu pergumulan, menjadi satu kebahagiaan ketika kita akan menyongsong kematian kelak bersama dengan Tuhan? Syaratnya satu. Apa syaratnya? Di ayat 35 dikatakan, tidak melepaskan kepercayaan kepada Tuhan. Tetap bertekun, berjuang lebih keras di dalam iman. Dan itu tidak mudah, ibu-ibu. Tetap bertekun, berjuang lebih keras dalam iman, tidak melepaskan kepercayaan pada Allah. Itu bukan sekedar slogan di mulut kita, aku percaya kepada Allah. Tapi bagaimana mempercayakan hidup kita kepada Allah. Menaruh hidup kita kepada Dia. Karena kita tahu, hidup ada di dalam anugerah Dia. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sukacita orang Kristen adalah sukacita yang bukan karena sehat. Sukacita bukan karena hidup kita lancar, rezeki kita lancar, pundi-pundi kita terisi penuh. Bukan karena kita kaya. Bukan karena kita dihargai orang dan kita punya jabatan tinggi. Sukacita di dalam Kristus ketika dalam kondisi-kondisi yang paling tidak mengenakan pun, kita tetap berharap kepada Dia. Kesulitan dalam hidup kita seperti mungkin saat ini yang kita alami di tengah-tengah bangsa dan negara kita, memaksa kita untuk membongkar hati kita, mendorong hati kita supaya akar sukacita kita di dalam pengharapan akan Dia tetap ada. Dia ingin membawa kita kepada sukacita yang sejati, kepada pengharapan akan kemuliaannya. Kalau orang bertanya kepada kita, ibu-ibu, dalam beriman dituntut kesetiaan, betul. Dituntut ketekunan, betul. Sampai kapan? Jawabannya hanya satu. Sampai Tuhan memanggil kita pulang. Dan Dia akan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Jadi ada jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia selalu ada bersama dengan kita. Kesetiaan Tuhan tak pernah lekang dimakan waktu. Manusia bisa berubah, hati orang bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah mengkhianati kita. Makhluk yang dikasihi dan Dia ciptakan. Di ayat 38,
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayo maju terus, pantang mundur. Pertontonkan iman kita menjadi surat Kristus yang terbuka, di mana orang boleh melihat kita mampu menjadi teladan, kita mampu menjadi role model dalam kondisi apapun. Allah menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang setia. Jangan pernah kita menduakan dia. Jangan pernah kita membandingkan dia dengan apapun, karena dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jangan menganggap sepi suara Tuhan, ibu-ibu. Sikap yang menganggap seolah-olah Roh Kudus tidak ada. Ingat, kita hidup karena anugerah Tuhan. Dengarkan panggilannya, dengarkan suaranya, dan satu hal kita mau belajar. Jangan pernah kita menghakimi orang lain. Jangan pernah bahwa kita menilai kita lebih baik dari orang lain. Kita lebih suci dari orang lain. Penghakiman adalah urusan Tuhan. Tapi biarlah kita mengkaji diri kita, melihat kemurnian hati kita. Betulkah Tuhan aku mengasihi Engkau? Betulkah aku setia sampai Engkau memanggil aku pulang? Pertaruhan itu adalah proses kehidupan kita. Bertahan setia sampai akhir. Itulah tugas kita bersama-sama. Akhirnya bicara bertekun dalam iman. Yang pertama adalah ingatlah selalu bahwa bertekun dalam iman adalah usaha yang menuntut kerajinan. Usaha yang menuntut keras hati dan kesungguhan. Tidak ada main-main di situ. Tidak ada yang namanya kita mencoba-coba. Tetapi bagaimana kita menuntut kerajinan dan kesungguhan. Bertekun dalam iman bukanlah langkah sesaat. Tetapi sesuatu yang harus terus-menerus dihidupi dalam hidup kita. Ingat, ketika kita hidup karena anugerah Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita berikan padanya. Mampukah kita berkata-kata? Mampukah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan di hadapan Dia? Bertekun dalam iman tidak mudah, betul. Karena ada banyak aral dan halangan atau rintangan. Kadang mungkin penderitaan. Penderitaan bukan melulu kita disesah dan dianiaya. Penderitaan perasaan. Kadang-kadang kita harus menekan perasaan kita. Atau bahkan kalimat-kalimat yang membuat kita menjadi putus asa, tawar hati. Kembalilah kepada Tuhan. Pandanglah Dia. Jangan pernah memandang manusia. Karena ketika kita memandang manusia, ada kekecewaan di sana. Ingatlah pengalaman spiritual yang lalu. Yang membantu kita untuk terus maju. Mengingat kembali akan cinta kasih-Nya. Mengingat kembali akan kesetiaannya. Mengingat kembali akan kekuatan yang Dia berikan kepada kita. Itulah yang membuat kita mampu bertahan. Ingat akan janji Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat akan janji Tuhan. Niscaya memberikan peneguhan itu dalam hidup kita. Ketika kita mulai lesu. Ketika kita mulai putus asa dan tawar hati. Kembalikan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menguji hati kita. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Jangan ragukan kasih-Nya. Kebaikannya selalu ada buat kita. Dan yang terakhir, bertekun dalam iman adalah memahami untuk terus maju. Pantang mundur di dalam keberimanan kita kepada Tuhan. Jangan pernah mundur. Jangan pernah menukar Kristus dengan apapun. Karena Dia terlalu berharga dalam hidup kita. Ibu-ibu kekasih Kristus, ingatlah bahwa kita hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Tidak pernah ada kesia-siaan. Kita hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Selalu ada yang baru. Kasih yang baru, kekuatan yang baru, peneguhan yang baru. Dan Dia menopang kita dengan caranya. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita selalu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Sampai hari ini, sampai detik ini, ketika mungkin kita dilanda dengan kecemasan, kekhawatiran akan hidup, masalah kesehatan, masalah wabah, masalah apapun yang melanda dalam hidup kita. Berpengharapan kepada Tuhan. Karena Dia pemilik hidup kita. Kiranya kasih Tuhan terus ada bersama dengan kita. Memampukan kita untuk tetap bertekun dalam iman. Memampukan kita untuk menjadi saleh-salehnya yang setia. Sampai Dia menjemput kita pulang. Kasih Tuhan beserta kita. Immanuel, jangan pernah meragukan kasih-Nya. Amin.